Assalamualaikum anak-anak kelas 7A, 7B, 7C, 7D. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Perkenalkan, nama Ibu Ade Murniati, SPD, panggil saja Ibu Murni. Ibu belajar atau mengajar di bidang studi bahasa Indonesia. Ya, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu agar kalian dapat menerima pelajaran dari Ibu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ya, alhamdulillah. Sebelum itu kalian buka LKS-nya, LKS Bahasa Indonesia, dibuka halaman 4 ya. Bab pertama kita akan belajar tentang teks deskripsi. Sudah dibuka semua LKS-nya? Iya ya. Sekarang dengarkan penjelasan dari Ibu. Teks deskripsi akan kita pelajari yang pertama yaitu mengidentifikasikan informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Yang ketiga, menjelaskan teks deskripsi objek. Yang keempat, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. Nah, di sini yang pertama, pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci atau uraian. Sedangkan kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu. Setelah pengertian ada juga tujuan. Apa itu tujuan dari teks deskripsi? Yaitu pembaca memperoleh kesan atau citraan sesuai dengan pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulis sehingga seolah-olah pembaca yang melihat, merasakan, dan mengalami sendiri objek tersebut. Ada juga penggambaran. Di dalam teks ini ada penggambaran. Apa itu penggambaran? Informasi yang jelas. Sangat diperlukan oleh teks deskripsi. Kenapa? Karena pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks deskripsi tersebut. Setelah itu, teks deskripsi terdiri dari 3. Ya, yaitu yang pertama, objek yang dideskripsikan. Apa itu? Ciri objek teks deskripsi bersifat khusus. Yang kedua, tujuan teks deskripsi. Bertujuan menggambarkan objek dengan cara memerinci suatu objek secara subjektif. Yang ketiga, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Nah, sekarang kita lanjut yaitu jenis. Jenis teks deskripsi ada 3. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Artinya, penggambaran objeknya berdasarkan kesan penulis terhadap teks tersebut. Jenis yang kedua yaitu teks deskripsi spesial. Artinya menggambarkan objek secara detail. Yang ketiga, teks deskripsi objektif. Yaitu menggambarkan objek secara apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya. Ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ada 5 ya anak-anak. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata khusus. Ya, misalkan kata umumnya watak
Dan kata khususnya yaitu sombong, pembangkang, egois ya. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian ya. Di situ kamu lihat halaman 5 itu ada contohnya ya. Pasti salah satu anak yang sombong di kelasnya. Kalimat perinciannya, dia suka memamerkan harta ayahnya. Dia merasa dirinya paling cantik dibanding yang lainnya. Yang ketiga, menggunakan sinonim. Nah, kamu tahu kan apa artinya sinonim? Iya, persamaan kata pintar kalian ya. Contohnya, misalkan indah. Nah, sinonimnya itu elok, molek, permai, cantik. Yang keempat yaitu menggunakan majas. Ada yang tahu majas apa? Atau peribahasa. Mungkin di SD waktu kelas 6 kamu sudah belajar ya tentang majas. Nah, kamu pelajari lagi. Nah, ini contohnya ombak tinggi menerjang seluruh kapal nelayan. Itu majas personifikasi. Ada yang tahu majas personifikasi? Oh iya, majas perbandingan seolah-olah benda itu hidup seperti seperti manusia. Yang kelima, menggunakan kata ganti. Nah, kata ganti banyak ya contohnya, misalnya aku, saya, kamu, kami, kita, engkau, beliau. Nah, di situ contohnya, beliau pergi berjualan ke pasar dengan menaiki sepeda bututnya. Demikian penjelasan dari Ibu tentang teks deskripsi. Mudah-mudahan kalian memahami. Dan kalau kurang jelas dibaca, diulang di LKS tersebut ya. Sebelumnya ada tugas ya. Tugas pertama itu kamu lihat di halaman 5 ada teks deskripsi Candi Borobudur. Kamu baca dan pahami. Lalu ada soalnya ya, kamu lihat di PowerPoint Ibu. Nah, ada 5 pertanyaan. Lalu kamu tulis jawabannya saja dan lalu dikirim ke Google Classroom Bahasa Indonesia. Tugas dikirim paling lambat hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 17.00 atau jam 5 sore. Ya, dikerjakan ya anak-anak pintar ya. Kalau telat dari waktunya dianggap kamu tidak mengerjakan tugas yang pertama. Ibu akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.